Kembali lagi bersama saya Sari Baduni Harhab di YouTube channel saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang ijtihad dan permasalahan kontemporer. Tanpa memperpanjang basa-basi, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihad, yang artinya mengarahkan semua kemampuan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada persoalan yang sulit untuk dilakukan. Kata ijtihad juga berasal dari al-jahdu, yang artinya upaya bersungguh-sungguh. Menurut istilah, ijtihad menurut Hanafi adalah mencurahkan tenaga atau menguras pikiran untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syarah dan dengan cara-cara tertentu. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Jadi, ijtihad hanya dilakukan pada masalah-masalah tertentu yang membutuhkan perhatian dan tenaga yang khusus. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan berijtihad yaitu Al-Quran, hadis, dan logika. Jadi, ada beberapa ayat yang menjadikan dasar diperbolehkannya berijtihad, yaitu dapat kita temukan pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Tuhanmu, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal demikian merupakan lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang kedua yaitu fungsi ijtihad. Jadi, perlu kita ketahui ada 4 fungsi ijtihad, yaitu yang pertama, ketika umat muslim mempunyai masalah, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua yaitu sebagai al-rujju, yang artinya kembali. Kembali maksudnya di sini yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu al-ihya. Al-ihya artinya kehidupan, yakni menghidupkan kembali bagian-bagian nilai-nilai dan semangat ajaran Islam supaya nantinya bisa menghadapi tantangan zaman. Yang keempat yaitu al-inabah, yang artinya pembenahan, yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu yang dikemungkinkan ada kesalahan menurut konteks zaman. Yang ketiga yaitu syarat-syarat berijtihad. Yang pertama al-waqi. Al-waqi adalah adanya kasus yang menimpa. Maksud kasus di sini yaitu kasus yang kita temukan tidak dijelaskan secara tegas di dalam nas-nas Al-Quran. Yang kedua, mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad. Orang ini biasanya mempunyai kompetensi dalam syarat-syarat berijtihad. Yang ketiga yaitu mujtahid fi, yang artinya hukum-hukum syariah yang bersifat taklifi. Yang keempat yaitu hukum syarah, yaitu menentukan hukum untuk mujtahid fikih. Menurut Nabila Syarif Al-Umari, ada 2 syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu secara umum harus muslim, balik, sehat pikiran, dan kuat ingatannya. Yang kedua yaitu secara keahlian dan profesional mujtahid. Syarat-syarat pokoknya yaitu yang pertama, penguasaan terhadap Al-Quran, ayat-ayat ahkam, nuzulul Quran, dan asbabul nuzul. Yang kedua yaitu penguasaan terhadap sunnah, ulumul hadis, hadis-hadis ahkam, dan nuzulul wurud. Dan yang ketiga yaitu penguasaan ilmu Arab, nahwu sorof, dan balighah. Dan yang keempat yaitu penguasaan ijma, ulama yang sudah ditetapkan sehingga hasil ijtihadnya tidak tumpang tindih. Yang keempat yaitu lapangan ijtihad. Secara umum, lapangan ijtihad atau objek ijtihad adalah pencapaian atau penggalian hukum-hukum syara yang tidak ditemukan secara tegas dalam nas-nas Al-Quran. Sedangkan menurut Al-Juhaidi, lapangan ijtihad adalah nas hukum dalam bentuk yang tidak pasti, baik itu penyampaian dan kandungannya. Kelima yaitu bentuk-bentuk ijtihad dewasa ini. Upaya ijtihad dewasa ini sangat berbeda dengan upaya ijtihad yang dulu. Hal ini dikarenakan karena persoalan-persoalan yang timbul sangat kompleks. Jadi, bentuk ijtihad yang baik untuk dilakukan pada saat ini adalah ijtihad kolektif
bukan ijtihad perseorangan. Adapun contoh ijtihad kolektif yang dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Ulama Islam Indonesia pada tanggal 29 November 1960, yaitu yang pertama inseminasi buatan atau bayi tabung terhadap sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dibenarkan dalam Islam. Yang kedua yaitu inseminasi buatan atau bayi tabung terhadap sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah untuk istrinya yang lain, hukumnya haram. Sedangkan yang ketiga, inseminasi buatan atau bayi tabung yang diambil dari yang bukan pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh ulama fikih kontemporer. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu Muhammad Saltut. Syekh Muhammad Saltut adalah seorang cendekiawan yang berasal dari Mesir dan teolog Islam Sani yang terkenal dengan karyanya yaitu Reformasi Islam. Beliau juga merupakan perintis penerapan tafsir tematis dan pengikut aliran pemikiran Muhammad Abdul yang terkenal dengan kebaruannya. Dalam berijtihad, Saltut mengatakan perbedaan suatu maslahat dalam suatu produk hukum tergantung pada perubahan zaman, tempat, dan individu, sehingga disinilah munculnya ijtihad. Selain itu, Saltut adalah ulama yang mengembangkan fisik kebebasan dalam berpikir berijtihad, sehingga menurutnya ijtihad tidak pernah turun. Saltut lebih mengutamakan al-rayu dalam pemikiran hukumnya ketimbang menggunakan hadis yang dirasa tidak kuat, sehingga al-rayu digunakan pada persoalan yang nasnya itu tidak jelas dalam Al-Quran. Jadi, al-rayu menurut Ibnu Qayyim adalah suatu pandangan atau pemikiran yang timbul dari hati nurani melalui perenungan dan penelitian mendalam. Jadi, al-rayu ini timbul dari pemikiran yang matang dan mendalam untuk mencapai suatu kebenaran. Itu Yusuf Al-Qaradawi. Pada zaman sekarang, ijtihad tidak segera diperbolehkan. Bahkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, ijtihad itu fardu kifayah yang dibebankan kepada umat muslim. Karena ijtihad telah dibuka oleh para nabi dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Al-Quran maupun hadis tidak mengharuskan kita untuk terikat pada satu mazhab tertentu. Oleh karena itu, ijtihad hanya boleh dilakukan dengan cara pemurnian, pembaharuan, dan pembetulan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada 3 jenis ijtihad pada masa sekarang, yaitu yang pertama ijtihad intiqai, ijtihad insai, dan integrasi antara ijtihad intiqai dan ijtihad insai. Pertama yaitu ijtihad intiqai, yaitu memilih pendapat dari beberapa pendapat tertentu yang sudah terdapat pada warisan fikih terdahulu yang sudah memiliki fatwa dan keputusan hukum. Yang kedua yaitu ijtihad insai, yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari persoalan-persoalan yang perlu dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan baru maupun persoalan lama. Yang ketiga yaitu integrasi antara ijtihad intiqai dan ijtihad insai, yaitu memilih beberapa pendapat ulama terdahulu dalam pendapat tertentu sehingga memunculkan unsur-unsur ijtihad baru. Ketiga yaitu konsep evolusi Abdullah Ahmad bin Naim. Adapun konsep yang diterapkan Abdullah Ahmad bin Naim ini adalah konsep pendekatan evolusi. Konsep ini terkait pada nas yang pada dasarnya merupakan penundaan ayat-ayat Makkiyah yang keberlakuannya pada masa Rasulullah SAW dan era zaman sekarang. Adapun asumsi yang melatar belakangi terjadi konsep evolusi ini adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi Al-Quran dan Sunnah yang menghasilkan 2 risalah, yaitu risalah Mekah dan Madinah. Yang keempat yaitu konsep double movement Fazlur Rahman. Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi penafsiran Al-Quran dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa selama ini umat Islam tidak pernah membicarakan secara adil, yaitu tentang masalah-masalah mendasar mengenai metode-metode dan cara-cara penafsiran Al-Quran. Ditemukan masalah-masalah umum dalam memahami pokok-pokok keterpaduan Al-Quran. Penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman adalah konsep double movement, yaitu gerakan ganda. Jika kita lihat situasi sekarang dan Al-Quran sekarang dan kembali lagi kepada masa sekarang, Al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi moral sosial pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dalam Mekah. Yang kelima yaitu potret ulama kontemporer di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu
Ustadz Abdul Somad. Pada saat pemilihan calon presiden, Ustadz Abdul Somad menjadi buah bibir di berbagai media karena Ustadz Abdul Somad memihak pada salah satu calon presiden. Sedangkan pada saat itu Ustadz Abdul Somad tidak percaya ketika media menyampaikan informasi tentang calon presiden. Jadi Ustadz Abdul Somad melakukan ijtihad, yaitu dengan cara upaya sungguh-sungguh dengan cara menjumpai para wara dan jumhur. Ustadz Abdul Somad ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sikap fanatisme itu tidak baik untuk akal sehat dan dapat merusak iman dan menjauhkan kita dari kebaikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang riba dan bunga bank. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadatan yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, riba diartikan tumbuh dan membesar. Maksud tumbuh dan membesar di sini yaitu berupa uang atas pinjaman yang kita pinjam. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara baru. Sedangkan riba adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Yang kedua yaitu hukum riba dan bunga bank. Seluruh ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram, baik itu dipungut secara kecil maupun secara banyak. Jadi dapat kita temukan dalam Al-Quran tentang melakukan riba, yaitu hukumnya haram. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Yang mana yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Selain dalam Quran Surah Ali Imran, terdapat pula pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu secara batil. Selain dari ayat tersebut, kita juga dapat menemukannya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang mana yang artinya yaitu yang kandungannya yaitu Allah sangat membenci riba dan Allah sangat menyukai zakat. Jadi dari ketika ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum dalam melakukan riba itu adalah haram, dan yaitu jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan yang diambil dari penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Yang kedua yaitu riba fadl. Riba fadl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Yang ketiga yaitu riba al-yad. Riba al-yad disebabkan karena penundaan pembayaran pertukaran barang-barang. Dan yang keempat yaitu riba al-qard. Riba al-qard ini adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan peminjam kepada pemberi pinjam. Yang keempat yaitu dampak riba dan bunga bank. Jadi ada tiga dampak riba dan bunga bank, yaitu yang pertama bagi jiwa manusia, yaitu bagi jiwa manusia akan menimbulkan rasa egois pada diri sendiri sehingga tidak mengenal orang lain melainkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, riba akan menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan. Dan yang ketiga yaitu bagi roda pergerakan ekonomi. Asuransi syariah. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian asuransi syariah. Menurut Dewan Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah atau tadmin, takaful, dan tadahamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investigasi, baik itu dalam bentuk aset, yang mana yang nantinya akan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, yaitu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam ensiklopedia, asuransi syariah diartikan sebagai jaminan atau pertanggungjawaban yang diberikan oleh si penanggung atau kantor asuransi untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan
disebutkan dalam surat perjanjian itu, apabila nantinya terjadi kebakaran atau kematian, ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang dilakukan melalui investigasi, melalui baik itu dalam bentuk aset atau tabarruk yang nantinya akan memperoleh pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai dengan syariat Islam. Kedua, yaitu tentang dasar hukum asuransi. Asuransi menurut pandangan Islam merupakan masalah ijtihad, yaitu perbedaan pendapat dari beberapa para ulama. Meskipun dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hukum dalam berasuransi syariah, tapi dalam Al-Quran memuat tentang nilai-nilai dasar dalam praktek berasuransi. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk kita memikirkan masa depan. Dan dalam hadis juga menjelaskan, Khairul Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan melepaskan kesulitan baginya di hari kiamat. Jadi, dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah telah mempersiapkan semua keperluan kita di muka bumi ini. Jadi, tergantung setiap manusia bagaimana dia mencari, mengolah, dan mengusahakannya. Jadi, orang yang melibatkan dirinya dalam berasuransi merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan atau hari tua. Yang ketiga yaitu dasar perbedaan pemikiran mengenai hukum asuransi. Adapun hasil ijtihad dari beberapa hukum Islam mengatakan, pendapat yang pertama yaitu mereka beranggapan bahwa asuransi dalam segala bentuknya dianggap haram karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Anggapan yang kedua, asuransi dalam segala bentuknya dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan syariat Islam. Anggapan yang ketiga yaitu mereka mengatakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Keempat, yaitu asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat. Adapun pendapat ulama yang mengharamkan asuransi yaitu menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa hukum dalam berasuransi itu haram karena mengandung riba, karena pada saat pengembaliannya disertai dengan bunga. Selain itu, menurut Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, beliau juga mengatakan bahwa hukum dalam berasuransi itu haram karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Empat ulama yang menghalalkan asuransi yaitu Muhammad Al-Bahi. Beliau mengatakan dalam berasuransi itu hukumnya halal karena dalam berasuransi prinsip yang ditetapkan itu saling melindungi dan saling tolong-menolong dan dalam berasuransi itu tidak mengandung unsur tipu daya dan unsur penipuan. Selain itu, menurut Syekh Abdul Wahab, beliau juga beranggapan bahwa hukum dalam berasuransi itu boleh karena sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang keempat yaitu asuransi yang sejalan dengan prinsip syariah. Adapun asuransi yang sejalan dengan prinsip syariah yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah, di mana yang termasuk dalamnya yaitu asuransi takabul keluarga, asuransi syariah mudharabah. Yang terakhir yaitu MMA Life Assurance. Yang kelima yaitu takabul sebagai solusi. Asuransi takabul berdiri di Indonesia sejak tahun 1944. Pada saat itu, asuransi yang paling terkenal yaitu asuransi takabul keluarga, asuransi takabul umum, dan sejenisnya. Untuk itu, asuransi takabul dijadikan sebagai solusi terbaik untuk antisipasi finansial. Dengan demikian, ada dua hal yang secara nyata harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, penyiapan dana secara aman, dan akumulasi dana yang secara halal dengan secara riba dihilangkan, dan dengan harapan image negatif pada sebuah bisnis dapat dihilangkan, bahkan dapat diperbaiki. Pada hakikatnya, konsep ini yang secara transparan diaplikasikan oleh asuransi takabul, sehingga unsur penipuan, peruntung-untungan, dan pengolahan dana yang secara riba dapat dihilangkan. Asuransi takabul adalah asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
dan dengan tata cara beroperasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Yang keenam yaitu konsep dasar takaful. Jadi ada 3 konsep dasar yang diterapkan oleh takaful. Yang pertama yaitu saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerja sama dan saling membantu, dan yang ketiga yaitu saling melindungi. Yang pertama yaitu saling bertanggung jawab. Jadi maksud saling bertanggung jawab itu sesama peserta takaful harus mampu merasakan antara satu dengan yang lain itu adalah saudara. Sedangkan yang kedua yaitu saling bekerja sama dan saling melindungi. Maksudnya di sini yaitu sesama peserta asuransi takaful harus mampu meningkatkan rasa kepeduliannya di antara sesama. Yang ketiga yaitu saling melindungi. Maksud dari saling melindungi di sini yaitu komitmen saling melindungi dan saling mensejahterakan di antara sesama. Yang ketujuh yaitu tentang perhitungan. Jumlah premi yang harus dibayar oleh nasabah merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Dengan rumus jumlah premi sama dengan tarif premi dikali harga total pertanggungan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang hukum jual beli saham dan obligasi. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian saham dan obligasi. Saham adalah kepemilikan seseorang dalam sebuah perusahaan. Biasanya yang diwujudkan dalam bentuk lembar kertas, di mana yang lembar kertas ini merupakan suatu tanda kepemilikan dari sebuah perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Profesor Dr. Rahmat Suepitro, saham ini merupakan suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan. Sedangkan pengertian obligasi ini sendiri yaitu suatu surat berharga atau surat pengakuan hutang. Jadi ada manfaat dari saham dan obligasi ini dapat kita lihat dari 2 aspek, yaitu yang pertama aspek emiten dan aspek pemodal. Aspek emiten ini adalah saham ini diartikan sebagai alat penyertaan dana, di mana dana ini diperlukan atau dipergunakan untuk mengembangkan suatu usaha. Dan aspek yang kedua yaitu saham dimanfaatkan bagi pemodal untuk menanamkan dana sebagai alternatif investasi. Adapun hukum dalam melakukan saham dan obligasi ini yaitu hukumnya mubah atau boleh apabila sudah terlepas dari unsur kias yaitu ketidakjelasan, unsur gharar, adanya unsur penipuan dan zalim yaitu adanya penganiayaan. Jadi ketika ketiga unsur ini terlepas maka saham itu hukumnya halal atau boleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar saham secara syariah. Yang pertama yaitu bersifat musyarakah bagi hasil, yang kedua bersifat mudharabah apabila saham itu telah ditawarkan ke publik. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena kerugian ditanggung pada semua pihak. Dan yang keempat itu seluruh keuntungan saham dapat dibagi hasil dan kerugiannya juga dibagi rugi. Dan yang kelima yaitu investasi saham tidak dapat dicairkan dari usaha atau proyek kecuali saham tersebut bangkrut atau dialihkan lewat jual beli investasi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam obligasi. Adapun prinsip dasar dalam obligasi ini yaitu yang pertama bersifat mudharabah namun tidak menanggung rugi. Yang kedua umumnya mendapat pembagian dari pendapatan. Yang ketiga yaitu dapat dijual di bawah nilai apabila perusahaan itu mengalami kerugian. Keempat yaitu mekanisme pasar modal syariah. Dan yang kelima, perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang. Hukum jual beli secara kredit. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian jual beli secara kredit menurut syariat Islam. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih yaitu al-bai', yang menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Sedangkan menurut Wahhalan al-Juhaili, jual beli ini diartikan sebagai mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan dalam pengertian lawannya, yaitu kata al-shirah yang artinya beli. Jadi dengan demikian al-bai' artinya itu jual beli. Sedangkan sebagian fuqaha berpendapat bahwa jual beli ini diartikan sebagai memindahkan kepemilikan harta dengan harta yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta di antara kedua pihak atas dasar suka sama suka dan saling rela.
Sedangkan pengertian jual beli secara kredit yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan memberikan cicilan selama waktu tertentu. Biasanya harganya ini lebih mahal dibandingkan dengan harga yang kontan. Jadi dalam hukum Islam, barang yang masih dalam keadaan cicilan itu tidak bisa dijual. Adapun landasan dan hukum jual beli yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang mana yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an turadin minkum. Yang mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan atas dasar suka sama suka. Jadi, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli atau perniagaan ini tidak terlepas dari unsur keridhaan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu tentang syarat dan rukun jual beli. Jadi menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli, yaitu yang pertama adanya akad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Sedangkan yang kedua yaitu adanya sigot, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu adanya nilai tukar sebagai pengganti barang. Adapun syarat-syarat dalam jual beli yaitu yang pertama syarat dalam berakad. Jadi syarat dalam berakad ini ada dua, yaitu yang pertama berakal dan yang kedua yaitu orang yang melakukan akad tidak boleh bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Jadi syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul ini ada tiga, yaitu yang pertama orang yang mengucapkannya harus sudah akil balik. Yang kedua yaitu qabul harus sesuai dengan ijab. Dan yang ketiga ijab dan qabul harus satu majelis. Yang ketiga yaitu syarat yang diperjualbelikan. Jadi syarat yang diperjualbelikan ini ada empat, yaitu yang pertama adanya barang, yang kedua dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, yang ketiga yaitu milik seseorang, dan yang keempat yaitu dapat diserahkan saat akad berlangsung. Keempat yaitu syarat nilai tukar atau harga barang. Jadi syarat nilai tukar atau harga barang ini ada tiga, yaitu yang pertama harga yang disepakati di antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua yaitu dapat disahkan pada waktu akad. Dan yang terakhir yaitu apabila jual beli ditukar dengan barter, maka barang itu yang menjadi nilai tukar, sedangkan barangnya tidak diharamkan dalam syarat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jual beli. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama jual beli secara sahih apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Yang kedua yaitu jual beli secara batil apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu jual beli secara fasik. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli secara fasik ini yaitu menjual barang yang gaib, yaitu yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung. Yang kedua yaitu jual beli dengan orang yang buta. Yang ketiga yaitu barter dengan barang yang diharamkan. Yang keempat yaitu jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar. Dan yang terakhir yaitu menjual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Sejak 14 abad yang silam, Al-Quran telah menghapuskan jenis diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Al-Quran memberikan hak kepada laki-laki menjadi seorang pemimpin. Al-Quran juga memberikan hak kepada perempuan menjadi seorang pemimpin, yang sama halnya dengan hak yang diberikan kepada seorang laki-laki. Jadi dapat dipertimbangkan bahwa perempuan yang menjadi seorang pemimpin itu harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, di mana hal ini sudah disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 71, yang mana yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika yarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mana yang artinya yaitu dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar, melaksanakan sholat, membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang akan diberi rahmat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana.
Yang pertama yaitu dasar hukum mengenai kepemimpinan perempuan. Dikisahkan dalam Al-Quran yaitu Ratu Balqis yang memimpin sebuah kerajaan besar di negeri Sabah. Negeri Sabah ini terkenal dengan kemewahan dan keindahan singgasananya. Pada saat itu berita itu pun langsung terdengar pada Nabi Sulaiman, di mana dan pada saat itu juga Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis dan surat itu pun langsung diterima oleh Ratu Balqis. Pada saat surat itu diterima oleh Ratu Balqis langsung mengadakan musyawarah dengan para pembesar dan pendapat lainnya, di mana yang hasil musyawarahnya itu yaitu mereka siap bertempur untuk melawan Nabi Sulaiman karena mereka merasa lebih kuat dengan pertahanan yang dimiliki mereka. Pada saat itu, Ratu Balqis tidak mempercayai ucapan dari mereka, melainkan Ratu Balqis melakukan pertimbangan kecerdasan dan pemikiran yang tajam dan melakukan analisis. Karena seorang raja tidak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau mendengarkan salah satu pihak. Pada saat itu Ratu Balqis mengirimkan sebuah hadiah kepada Nabi Sulaiman, dan pada saat itu juga Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Saat itu juga Ratu Balqis memutuskan bahwa Ratu Balqis percaya bahwa Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi. Jadi dari kisah tersebut dapat diisyaratkan bahwa Ratu Balqis ini adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan terburu-buru dalam menetapkan sesuatu. Jadi dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang perempuan berhak untuk menjadi seorang pemimpin atau memimpin sebuah negara, sama halnya dengan seorang laki-laki. Jadi seorang perempuan harus memenuhi syarat atau kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama harus sudah stabil. Jadi seorang perempuan tidak lagi bertanggung jawab penuh kepada anak yang di bawah umur 10 tahun. Jika anak itu sudah berada 10 tahun ke atas, jadi perempuan itu berhak menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu mandul. Perempuan ini tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan yang ketiga yaitu sudah berusia 40 tahun ke atas, yaitu tidak lagi mengalami reproduksi atau disebut dengan masa menopause. Yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab. Etika dalam sebuah pemimpin yaitu harus bertanggung jawab. Semua makhluk di muka bumi ini disebut sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa memegang tanggung jawab sekurang-kurangnya pada dirinya sendiri. Suami harus bertanggung jawab kepada istri dan anak, seorang majikan harus bertanggung jawab kepada pekerjanya, dan seorang presiden, gubernur, bupati, walaupun wali kota harus bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Tetapi tanggung jawab di sini tidak hanya menyelesaikan tugas sampai dengan selesai dan tidak menyisakan dampak bagi pemimpin. Bukan dari itu, tanggung jawab yang dimaksud di sini yaitu upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Ketiga yaitu tantangan dan peluang kepemimpinan bagi seorang perempuan. Jadi menurut Farida Nurlan, ada 3 kendala bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu faktor budaya yang feodal dan patriarkik yang mengunggung perempuan untuk beraktualisasi di ranah domestik. Di mana di sini beranggapan bahwa perempuan itu hanya lebih tepatnya lebih pantas di dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu adanya pemahaman masyarakat terhadap konservatif atas ajaran Islam. Di sini dapat kita lihat bahwa hukum agama Islam ini memberikan keistimewaan pada laki-laki. Yang terakhir yaitu memasuki ranah maskulin atau kasar, keras dan rasional. Makanya lebih pantas dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan perempuan lebih ke ranah domestik yaitu feminim, ramah, anggun dan ramah. Itu peluangnya sendiri yaitu seorang laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Keempat yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan perempuan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang ditandai dengan munculnya keputusan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. Jadi pengambilan keputusan ini harus didasari dengan perasaan, kesadaran emosional dan memutuskan suatu keputusan itu harus dengan cepat. Mungkin hanya itu
ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.